Kekhawatiran akan kebenaran, kepedulian terhadap kebenaran, cinta akan kebenaran. Jika Tuhan ada, itu pasti akan membawa kita kepada Tuhan. Dari sini ini kita harus bisa bertindak dengan ketenangan ini. Karena kita berada di dalam sebuah tradisi. Namun, kita sama sekali tidak memiliki bukti epistemik maupun kognitif untuk mengklaim bahwa seluruh tradisi itu benar. Kita harus menelaah hal ini dari dalam sebagai seseorang yang berada di dalamnya. Halo semuanya dari Istanbul Okulu. Pemirsa yang terhormat, tamu kita minggu ini adalah Dr. Yasin Ramazan. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Halo semua. Apa kabar? Saya baik, bagaimana Anda? Terima kasih. Pak, kami ingin membahas filsafat agama. Ini juga bidang Anda, tapi apakah agama bisa memiliki filsafat? Dengan pertanyaan ini, Anda sudah melakukan filsafat agama. Selamat, saya ucapkan. Ini memang pertanyaan pertama dalam filsafat agama. Apakah agama bisa memiliki filsafat? Bagaimana hubungan antara agama dan filsafat? Ini sudah cukup banyak diperdebatkan. Kita sedang membicarakan bidang yang sangat luas pengetahuannya. Agama memang bisa memiliki filsafat. Dan sebenarnya sejak masa-masa awal filsafat, perdebatan tentang agama atau yang sekarang kita sebut sebagai bidang agama, tidak bisa dipisahkan dari filsafat. Mulai dari para filsuf sebelum Plato, yaitu para filsuf Prasokrates, hingga masa kini, topik-topik filsafat yang membahas tentang Tuhan berasal dari sana. Bahkan jika sekarang topik-topik itu diperdebatkan secara mandiri, jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung. Oleh karena itu, agama memang bisa memiliki filsafat. Jadi, tanpa melakukan filsafat agama, tanpa membahas filsafat agama, apakah kita tidak bisa menjalani agama kita? Apakah kita wajib melakukan filsafat agama? Tentu saja Anda bisa. Sekarang kita perlu memikirkan apa itu filsafat agama. Jika kita membuat perbandingan di sini, misalnya ada seni dan ada juga filsafat seni, bukan? Bisa berupa seni visual, bisa juga musik. Apa yang Anda lakukan itu, kita sebut seni. Namun aktivitas berpikir tentang hal tersebut kita namakan filsafat seni, dan ini adalah persoalan metode. Ini adalah persoalan memahami seni. Filsafat agama juga tidak jauh berbeda dari itu. Filsafat agama tidak sama dengan agama itu sendiri. Ia juga bukan sesuatu yang bisa menggantikan agama. Aktivitas memahami agama, meskipun merupakan upaya untuk memahami, tentu saja juga dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan hidup yang lebih mendalam bagi orang yang menjalani agama. Hal yang sama juga berlaku untuk seni. Artinya, seorang seniman tidak harus melakukan filsafat seni. Namun, dalam karya seorang seniman yang memahami filsafat, kita bisa melihat kedalaman pemikiran itu. Hal yang sama juga berlaku untuk filsafat agama. Seseorang bisa saja menjalani agamanya tanpa mengetahui topik-topik filsafat agama, atau tanpa memahami perdebatan-perdebatannya. Memang kebanyakan orang hidup seperti itu, namun, bagi mereka yang penasaran dengan agama yang dijalaninya, atau yang ingin tahu tentang keyakinan agama orang lain, filsafat agama dilakukan sebagai aktivitas untuk memahami dan menjelaskan. Tapi di sisi lain ada juga sebuah pernyataan seperti ini, yaitu iman yang sejati sebenarnya adalah milik mereka yang sama sekali tidak tertarik pada filsafat atau pada kedalaman agama, yang tidak pernah meneliti atau mencari tahu tentang hal-hal ini, dan memeluk agama dengan keyakinan yang datang dari hati. Misalnya ini sering disebut sebagai kearifan Anatolia dan sebagainya. Ada pandangan bahwa merekalah yang benar-benar menjalani agama. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Sebenarnya ini adalah sebuah pendekatan yang dalam filsafat agama kita sebut fundamentalisme atau fideisme. Pendekatan ini bisa dipertahankan, tetapi hanya dalam ranah filsafat agama. Artinya, bahkan jika Anda mengatakan hal ini, saya bisa bertanya, mengapa? Misalnya, katakanlah Anda memiliki sejumlah uang. Bagaimana Anda akan memanfaatkannya? Apakah Anda akan berinvestasi, membelanjakannya, atau memberikannya kepada seseorang? Kita mengajukan pertanyaan tentang hal ini, bukan? Kita bisa bertanya, mengapa Anda berinvestasi, atau mengapa Anda tidak membelanjakannya, atau mengapa Anda menyumbangkannya ke suatu tempat? Anda memikirkan sebuah jawaban untuk ini. Demikian pula, seseorang bisa berkata, saya tidak akan percaya. Maksud saya akan percaya, tapi saya akan percaya tanpa berpikir. Saya tidak ingin menyelami lebih dalam. Jika seseorang berkata, saya akan melakukan apapun yang dikatakan, maka saya juga akan bertanya, mengapa? Jika dia memberikan jawaban, itu berarti filsafat agama sudah dimulai. Ada juga filsuf-filsuf yang mendukung hal ini dalam literatur. Alvin Plantinga, terutama, memimpin para filsuf yang berpendapat bahwa iman adalah suatu keyakinan dasar, sehingga sebenarnya tidak perlu terlalu banyak pembenaran, karena ia sudah bersifat fundamental.
Namun Plantinga sendiri adalah salah satu filsuf terpenting dalam filsafat agama dan karya-karyanya menunjukkan kepada kita betapa dalamnya topik-topik ini dapat dipikirkan. Ada juga yang mengatakan jika kita mempertanyakan hal-hal ini, kita akan keluar dari agama. Mereka bilang kalau banyak berfilsafat atau bertanya, maka kamu akan keluar dari agama. Ya, maksudnya kamu bisa saja keluar. Saya tidak bisa bilang kamu tidak akan keluar. Karena ini adalah soal perjalanan pribadi. Tapi juga tidak ada jaminan bahwa kalau kamu tidak mempertanyakan, kamu tidak akan keluar. Jadi tidak ada jaminan untuk keduanya. Tidak ada juga jaminan bahwa kalau kita tidak mempertanyakan, kita tidak akan keluar. Karena mungkin saja kamu percaya pada sesuatu yang salah atau tidak benar. Mungkin karena sepanjang hidupmu, kamu tidak pernah mempertanyakan, kamu menghindar, dan sebenarnya kamu menyingkirkan hal-hal yang terlintas di pikiranmu, lalu melanjutkan hidup dengan keyakinan yang sudah terbiasa dan siap pakai. Mungkin saja kamu terus berjalan di jalan yang salah dan menyia-nyiakan hidupmu. Bagaimana kamu bisa yakin akan hal ini, bukan? Kamu bisa saja keluar dari agama dengan berfilsafat, tapi tanpa berfilsafat pun kamu juga bisa keluar. Keuntungan dari melakukan filsafat agama adalah di sini. Kalau kamu tahu asalmu, kamu tahu. Setidaknya kamu tahu apakah kamu keluar atau tidak. Jadi pengalaman pribadi saya adalah seperti ini. Orang-orang keluar dari agama atau memutuskan hubungan dengan agama atau menjadi lebih sekuler, biasanya tidak ada hubungan terbalik atau lurus dengan apakah mereka berkecimpung dalam filsafat atau tidak. Sebaliknya, berkecimpung dalam filsafat agama berarti mengambil masalah-masalah ini dengan serius. Tentu saja seseorang bisa mengubah pandangannya. Kalau memang tidak akan mengubah pandangan, lalu untuk apa kita berfilsafat? Bukan begitu? Seseorang bisa mengubah pandangannya. Kadang-kadang bisa meragukan keyakinannya. Keyakinan ini pun bisa berupa keyakinan agama. Namun meragukan sesuatu tidak berarti harus melepaskan keyakinan itu. Umumnya berarti memperkuat. Dan ini sejujurnya tidak terbatas hanya pada filsafat agama saja. Hal yang Anda ragukan misalnya, bisa saja berkaitan dengan filsafat politik atau sesuatu yang berhubungan dengan politik. Bisa juga berkaitan dengan ekonomi. Bisa juga berkaitan dengan psikologi atau sosiologi. Anda bisa meragukan segala hal. Ketika Anda meragukan sesuatu, Anda mendapatkan kesempatan untuk memverifikasi pengetahuan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan pernah tahu apakah yang Anda ketahui itu benar atau salah. Tentu saja ini bisa terjadi di bidang apapun, tapi topik agama terasa lebih berbahaya bagi kita. Karena kita semua di dalam diri kita punya ketakutan bagaimana kalau aku keluar dari agama. Di satu sisi kita percaya, di sisi lain mungkin kita juga meragukan. Terkadang kita bisa mengungkapkannya secara terbuka dan meneliti keraguan kita. Kadang hal ini bisa tetap tersembunyi dengan sangat rapat. Saya ingin menekankan hal ini terutama untuk para remaja. Ketika para remaja mulai mempertanyakan, generasi yang lebih tua seringkali merasa khawatir bahwa mereka seharusnya percaya tanpa mempertanyakan. Dan jika mereka mulai mempertanyakan, mereka bisa saja tersesat ke jalan yang lebih buruk, muncul berbagai kekhawatiran seperti itu. Ya, untuk kekhawatiran-kekhawatiran ini seringkali mungkin terjadi benturan antar generasi, Pak. Ya, benturan antar generasi ini sebaiknya tidak terlalu sering dijadikan perdebatan antara agama dan filsafat. Menurut saya, setiap generasi memulai dari awal. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan agama saja, tetapi dalam pandangan dunia, setiap generasi memulai kembali, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar, bahkan perlu, jika generasi muda meragukan, mempertanyakan narasi atau pemahaman agama dari generasi sebelumnya. Karena jika keyakinan-keyakinan ini akan didefinisikan ulang, menemukan makna baru, dan beradaptasi kembali dengan kehidupan yang baru, maka memang sudah menjadi keharusan bagi setiap generasi untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah beberapa waktu, kita melihat hal ini. Sebenarnya, meragukan generasi baru adalah tradisi yang sangat lama. Bahkan prasasti yang ditemukan dari ribuan tahun yang lalu pun ada. Bahkan mereka pun mengatakan bahwa generasi baru telah rusak dan semacamnya. Ini muncul sebagai refleks generasi, sebagai refleks untuk melindungi diri. Namun, khususnya jika kita berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan agama, jika kita benar-benar tidak meragukan kebenaran Tuhan yang kita yakini, maka kita juga tidak seharusnya meragukan jika hal itu dipertanyakan. Karena jika seluruh kebenaran dan hakikat bergantung padanya, maka kita juga harus memiliki keyakinan bahwa Dia akan menuntun kita menuju kebenaran dengan caranya sendiri. Jika tidak, pemahaman agama di mana segalanya bergantung pada kita akan menjadi pemahaman agama yang sangat sekuler, dan hal ini sebenarnya cukup umum terjadi. Artinya, kita bisa saja tanpa sadar menjadi seperti menjaga agama di dalam sebuah kubah kaca, bahkan seolah-olah jika seekor lalat hinggap, kaca itu akan retak. Kita terus-menerus melindungi agama, mempertahankan agama, dan bereaksi terhadap perubahan agama, sehingga pada akhirnya kita justru tidak membiarkan inti hidupnya tumbuh dan menerima cahaya. Karena inti itu akan menerima cahaya, akan tetap hidup, akan berubah, dan akan bertransformasi. Generasi demi generasi akan memutuskan apa yang tidak berubah. Jadi di sini kita perlu memahami hal ini.
berfilsafat tentang agama atau berpikir tentang agama, melakukan penelitian, melakukan penelaahan, semua hal ini sebenarnya berkaitan langsung dengan proses memahami agama, juga berkaitan langsung dengan proses menjalani agama. Kita tidak seharusnya berpikir seolah-olah hal-hal ini berasal dari luar agama, jadi seolah-olah ada sesuatu di luar dan ada juga di dalam, tidak ada sesuatu yang benar-benar memisahkan keduanya dengan garis tebal. Manusia kadang-kadang bisa merasakan kelemahan dalam keyakinannya, dan bahkan menyadari perasaan ini saja sudah merupakan hal yang penting. Karena itulah filsafat agama dilakukan dan terus dilakukan. Kita juga melihat bahwa siapapun yang benar-benar memperhatikan agama, secara otomatis akan melakukan filsafat agama, termasuk pertanyaan Anda di awal. Jadi begitu kita mulai bertanya, begitu kita mulai berpikir dan mempertanyakan tentang agama, apakah itu berarti kita sudah mulai melakukan filsafat agama? Tentu saja, bahkan jika Anda memberikan jawaban seperti ini, misalnya agama adalah soal tradisi. Anda harus mempercayai apa yang telah disampaikan kepada Anda. Bahkan jika Anda mempertanyakan hal ini, bahkan jika Anda bertanya tradisi yang mana, itu pun memerlukan penyelidikan filosofis. Tentu saja tingkat penyelidikan setiap orang berbeda-beda. Itu berkaitan dengan kondisi masing-masing individu. Berkaitan dengan tingkat pengetahuan, berkaitan dengan tingkat kecerdasan. Itu juga berkaitan dengan kemampuan bahasa. Setiap orang bisa mempertanyakan hal-hal yang berbeda pada tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada anggapan bahwa orang yang mempertanyakan lebih banyak pasti menganut agama yang salah atau kurang beriman, atau sebaliknya, orang yang tidak mempertanyakan lebih beriman. Tidak ada jaminan untuk hal ini. Jadi sebenarnya begitu kita mulai mempertanyakan, kita juga melihat bahwa kita memang memiliki kecenderungan untuk itu, dan ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Lalu, saat kita mempertanyakan, apakah yang harus kita lakukan adalah menghancurkan semua akumulasi dan tradisi yang ada lalu mencoba memahami segalanya dari awal, dari nol? Atau saya menanyakan ini sebagai sebuah metode. Apakah kita harus meneliti pada titik-titik tertentu saja atau memikirkan bagian-bagian yang tidak masuk akal bagi kita? Apa pendapat Anda tentang hal ini atau apa yang Anda sarankan? Jadi saya mendekati hal ini seperti ini. Sebenarnya memulai dengan menghancurkan semua yang ada sebelum kita itu bukanlah sesuatu yang mungkin. Kita mewarisi sebuah kesatuan makna. Kita mewarisi sebuah warisan dan kita melanjutkannya dengan memaknai, mempertanyakan, serta menjelaskannya. Oleh karena itu, termasuk dalam filsafat agama, kita tidak bisa memulai apapun dengan menempatkan diri kita sendiri sebagai pusatnya. Proses mempertanyakan juga berarti proses memilah. Artinya, kita harus bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Misalnya, seperti yang sering diperingatkan oleh Al-Quran, agama nenek moyang bisa membawa kita pada hal seperti ini. Mungkin saja nenek moyang kita mempercayai sesuatu yang salah dengan keyakinan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak akan tahu tanpa mempertanyakannya. Karena kebiasaan adalah zona nyaman bagi manusia, dan itu adalah salah satu hal yang paling sering menyesatkan manusia. Dalam hal keyakinan, bukan hanya dalam hal keyakinan agama maksud saya, dalam semua keyakinan kita sebagai kategori epistemik, kebiasaan seringkali menyesatkan kita karena terasa nyaman. Hal ini juga berlaku dalam keyakinan agama. Keyakinan yang sudah kita biasakan, mungkin saja salah, sungguh nyaman untuk percaya padanya. Namun, daripada mempercayai sesuatu yang salah, sedikit merasa tidak tenang, sedikit berpikir, kurang tidur, atau bahkan berkonflik dengan diri sendiri adalah hal-hal yang layak untuk dicoba. Pada akhirnya, ada kebenaran di satu sisi dan kesalahan di sisi lain. Kita harus berani mengambil risiko sebesar itu, bukan? Ya Pak, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sulit. Maksud saya, ada proses kebiasaan yang sangat nyaman. Sejak kita lahir, ada budaya tempat kita dilahirkan, ada struktur keluarga, ada sesuatu yang diajarkan kepada kita. Kita terus melanjutkan hal-hal itu. Mulai mempertanyakan, mulai meneliti hal ini adalah proses yang sulit dan mempertahankannya juga tidak mudah. Hal ini bisa jadi karena tekanan lingkungan atau pengaruh orang lain. Dalam mempertahankan hal ini, mungkin kita membutuhkan motivasi internal. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Maksud saya, kita semua adalah bagian dari tradisi tempat kita hidup, bagian dari suatu keseluruhan, dan kita tidak bisa begitu saja meninggalkan tradisi ini lalu memikirkan sesuatu secara terpisah. Hal seperti itu adalah sesuatu yang fantastis, tidak realistis. Kita harus mengenal tradisi tempat kita berada. Jadi, tradisi ini bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga ada tradisi intelektual di dalamnya. Misalnya, kita sering berbicara tentang logika. Logika adalah persoalan tradisi. Akar-akarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi, cara kerja yang dimulai dari Plato, kemudian diidentifikasi oleh Aristoteles, dan diubah menjadi sebuah metode, telah menjadi sebuah tradisi yang berlanjut hingga sampai kepada kita. Sekarang, kita tidak bisa begitu saja meninggalkan tradisi ini, karena kita memang ada di dalamnya. Namun jika kita mengenalinya, semakin kita mengenalinya, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalamnya. Padahal selama waktu yang sangat lama misalnya, orang-orang berpikir bahwa tidak akan ada perkembangan dalam logika.
Karena bagi mereka logika tampak mutlak atau seolah-olah logika sudah selesai. Apa yang bisa kita berikan pada ilmu logika? Kita hanya bisa menjelaskannya saja, kita hanya bisa memberikan contoh, begitu pikir mereka, tapi ternyata tidak demikian. Logika modern muncul, logika dengan nilai jamak pun muncul. Oleh karena itu, saat ini ada banyak sekali perdebatan tentang logika. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita tidak memiliki keyakinan yang tidak akan berubah selain dari upaya kita untuk mencari kebenaran. Dan di sini memperhatikan apa yang benar tidak akan membawa kita ke arah yang salah secara agama. Kepedulian terhadap kebenaran, kepedulian terhadap hakikat cinta akan kebenaran. Jika Tuhan memang ada, maka hal itu akan membawa kita kepada Tuhan juga. Dari sini, kita harus bisa bergerak dengan kenyamanan seperti ini. Karena kita berada dalam sebuah tradisi, tetapi kita sama sekali tidak memiliki bukti epistemik maupun kognitif untuk mengklaim bahwa seluruh tradisi itu benar. Kita harus menelaah hal ini dari dalam sebagai seseorang yang berada di dalamnya. Bagaimana transformasi ini terjadi, Pak? Dalam Al-Quran ada ayat seperti, apakah kalian tidak berpikir atau apakah kalian tidak menggunakan akal? Meski ada ayat-ayat itu, sekarang masyarakat sering bilang, jangan mempertanyakan, kalau terlalu banyak berfilsafat nanti keluar dari agama. Bagaimana kita berubah dari struktur ke bentuk ini? Kenapa masyarakat memandang filsafat begitu? Kita lari ketakutan seolah itu menakutkan. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Reaksi terhadap filsafat sudah sangat lama. Dan ini juga tidak terbatas pada Islam atau umat Muslim saja. Artinya, di semua masyarakat tradisional memang ada jarak terhadap filsafat. Dan alasan terbesarnya sebenarnya adalah karena aktivitas berpikir yang kita sebut itu di satu sisi bersifat destruktif dan di sisi lain bersifat konstruktif. Jadi ada refleks yang bersifat konservatif. Ini berkembang seperti semacam langkah pengamanan atau tindakan pencegahan terhadap terguncangnya nilai-nilai, sistem yang sudah mapan, konsep-konsep atau otoritas di masyarakat. Namun, beberapa orang memang harus melakukan hal ini. Artinya, agar sesuatu bisa kembali bermakna di generasi ini, harus ada orang yang berusaha memikirkannya. Karena ini bukan sesuatu yang datang secara otomatis. Jika kita memikirkannya dari sudut pandang wahyu, kenyataan bahwa wahyu datang berulang kali, datang kembali melalui para nabi, meskipun pada dasarnya menyampaikan hal-hal yang sama dan membawa keyakinan yang sama, namun datang dengan syariat yang berbeda, dengan ibadah yang berbeda, hal ini menunjukkan sesuatu kepada kita. Tidak ada yang lebih wajar daripada manusia yang berubah, dan perubahan ini adalah sesuatu yang menuntut kita untuk memperbarui keyakinan kita. Kita tidak bisa menghindari pembaruan ini. Tentu saja karena refleks konservatif yang saya sebutkan tadi, kita bisa kehilangan hal-hal ini. Itu juga merupakan proses yang normal. Artinya, ketakutan orang terhadap hal ini juga proses yang normal. Hal itu tidak mungkin sepenuhnya diredakan. Jadi, aktivitas kita untuk terus memaknai ulang harus tetap berjalan. Artinya, Anda tidak bisa menghancurkan segalanya, lalu menggantinya dengan yang baru. Tapi Anda juga tidak bisa mempertahankan apa yang ada persis seperti keadaannya sekarang. Jadi, jika dilihat dari satu sisi, aktivitas membangun kembali, menciptakan, dan memaknai ulang ini, jika dilihat dari sudut pandang yang agak depresif, bisa dianggap sebagai aktivitas penghancuran, segalanya tampak berjalan ke arah yang buruk. Tapi saya sendiri tidak berpikir demikian. Misalnya, jika kita melihat aktivitas membaca, menulis, atau keilmuan di dunia Islam saat ini, mungkin ada lebih banyak Muslim terdidik daripada yang pernah ada dalam sejarah. Produksi keilmuan juga jauh lebih beragam dan kemungkinan besar jauh lebih mendalam dibandingkan masa lalu. Kita tidak perlu mengatakan bahwa hal-hal ini tidak ada di masa lalu hanya untuk menyatakan hal tersebut. Di masa lalu, karena kondisi kehidupan, produksi ilmu hanya dilakukan oleh lingkungan yang jauh lebih terbatas. Namun kini, hal itu lebih mudah dilakukan. Tidak perlu merendahkan masa kini hanya untuk memuji masa lalu. Sama halnya, tidak perlu merendahkan masa lalu hanya untuk memuji masa kini. Ada kelebihan dan kekurangan. Kita perlu mengungkapkan hal ini secara konkret dan melanjutkan dengan memanfaatkan segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kita harus berusaha untuk tidak meninggalkan apapun yang bermakna, baik dalam memahami agama, mewujudkan pesan yang ditawarkan agama kepada kita, maupun dalam memahami wahyu. Mungkin kita juga bisa mengatakan ada perkembangan dalam filsafat terkait hal ini. Sekarang, hal-hal seperti ini mulai mendapat ruang lebih luas. Khusus untuk anak-anak, misalnya dengan semakin banyak kegiatan filsafat untuk anak, kita bisa mengatakan sejak masa kanak-kanak mereka mulai terdorong untuk bertanya dan berpikir kritis. Dulu, saat anak bertanya, mereka sering dibungkam atau diabaikan, tapi sekarang anak-anak didorong dan diberi semangat untuk bertanya. Di sini mungkin sudah dibuka ruang yang lebih luas, bisa juga dikatakan bahwa hal ini mungkin membawa perubahan bagi generasi mendatang. Ya, tentu saja ada perbedaan yang sangat besar antar generasi. Generasi baru lahir di masyarakat digital dan ada jauh lebih banyak hal yang perlu mereka pertanyakan. Karena masyarakat tempat mereka lahir jauh lebih dinamis.
Sekarang di sini mengajarkan cara berpikir kritis itu penting, tapi anak-anak sebenarnya tidak membutuhkan filsafat. Anak-anak membutuhkan rasa aman, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, kita melihat bahwa mereka sebenarnya bertanya tentang bagaimana seharusnya mereka memahami sesuatu. Dalam hal ini misalnya sangat penting bagi anak-anak untuk bertanya tentang agama sejak usia dini, dan saat ini ada banyak penelitian penting tentang bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini, tanpa berbicara tentang indoktrinasi atau cuci otak, kami melakukan upaya untuk menyalurkan rasa ingin tahu anak-anak dan mengubah pertanyaan mereka menjadi pertanyaan yang produktif. Filsafat agama mungkin berperan di sini. Misalnya ketika muncul pertanyaan tentang pemahaman tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan dunia, apa itu nabi, apa itu malaikat, dan apa makna akhirat, kita bisa membimbing anak-anak atau generasi muda tanpa menipu mereka, tetapi dengan memberikan dasar-dasarnya. Dan ini sebenarnya tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Artinya, hal itu tidak mengharuskan kita untuk menyembunyikan kebenaran dari mereka atau membuat mereka kehilangan sesuatu. Karena mereka sebenarnya sudah mengambil apa yang bisa mereka ambil, mereka tidak mengambil lebih dari itu. Bagaimana perkembangan studi filsafat agama di Turki? Bagaimana perbandingannya dengan di dunia? Bagaimana Anda mengamati hal ini? Karena saya mengikuti literatur berbahasa Inggris dan saat ini juga mengajar di Turki, saya sering memiliki kesempatan untuk membandingkan keduanya. Studi filsafat agama di Turki berada dalam kondisi yang cukup baik dan semakin hari semakin membaik. Karena ini adalah bidang yang sangat dinamis, ada banyak suara, dan dari keberagaman suara itu muncul banyak sekali sumber. Bisa dikatakan bahwa telah terbentuk tradisi filsafat agama yang mayoritasnya terdiri dari para filsuf analitik. Kontribusi dari para dosen sebelum kami juga sangat besar dalam hal ini, dan salah satu hal yang mereka tunjukkan kepada kami adalah literatur dunia. Maksudnya mereka mengajarkan filsafat agama kepada kami dengan terintegrasi pada perdebatan-perdebatan di dunia dalam bidang filsafat agama. Kami juga berusaha melakukan hal yang sama kepada para mahasiswa kami dan kini mulai memetik hasilnya. Artinya kita melihat bahwa kini telah muncul teks-teks dalam filsafat agama berbahasa Turki yang memungkinkan adanya perbandingan dan mampu mengikuti tingkat perdebatan global. Atau kita juga melihat para akademisi di Turki telah menerbitkan karya-karya berbahasa Inggris di tingkat ini. Saya memperkirakan ke depannya jumlahnya akan semakin banyak. Semoga ini juga menjadi hasil yang menjanjikan, Pak. Terima kasih atas komentar Anda yang berharga. Pemirsa, minggu ini tamu kami adalah Dr. Yasin Ramazan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap bersama kami.